Bab 2325. Bertaruh. 1. Tidak tahu malu. Harus dikatakan bahwa semua orang di arena terkejut. Apakah ini bos alam tiada? Kenapa begitu tidak tahu malu? Hayden Wan menatap Mile, terdiam sesaat. Bagaimana orang ini bisa mencapai alam tiada? Kenapa sama sekali tidak ada gaya seperti bos alam tiada? Pada saat ini, Mile langsung memimpin kerumunan. Hayden Wan tiba-tiba berkata, "Tetua Ye." Mile berhenti, dia menoleh melihat Hayden Wan. Hayden Wan tersenyum dan berkata, "Bertarung. Bertarung." Mendengar ini, ekspresi Master Sekte puluhan ribu Dao dan Istana Roh Dao di arena berubah drastis. Perlu diketahui, meskipun tiga kekuatan besar selalu berselisih, tapi tidak ada satupun dari mereka yang sampai ke titik di mana Master Alam Tiada bertarung. Dan sekarang, Hayden Wan menantang Mile secara langsung. Ini berarti kedua pihak dapat bertarung maut. Semua orang memandang Mile. Apakah Mile akan menerimanya? Di bawah tatapan semua orang, Mile sedikit tersenyum. "Kalau begitu mari kita bertarung." Sebenarnya setelah mencapai alam tiada, dia juga ingin melihat kekuatan tempur Master Alam Tiada. Hayden Wan sedikit mengangguk, merentangkan telapak tangannya, lalu menyapu dengan ringan. Dalam sekejap, ruang waktu di depan dia dan Mile mulai berubah. Segera, Mile dan Hayden Wan memasuki ruang waktu misterius. Keduanya adalah alam tiada. Jika mereka bertarung di dunia asing, mereka akan menghancurkan dunia asing ini. Hayden Wan menatap Mile. "Aku belum pernah melihat kultivator pedang alam tiada." Suara itu jatuh, dia merentangkan tangan kanannya. Saat berikutnya, tangan kanannya langsung terbakar dan dalam sekejap, berubah menjadi lengan api. Di kejauhan, Mile membentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya. Detik berikutnya, pedang biru gaib tiba-tiba menghilang. Puff! Sinar cahaya pedang langsung menebas di depan Hayden Wan. Hayden Wan mengangkat lengannya untuk memblokir. Boom! Seberkas cahaya pedang dan cahaya api meletus pada saat yang sama dan saat berikutnya, sebuah tinju mengenai Mile di antara alisnya dan kekuatan yang kuat langsung menghancurkan ruang waktu di sekitar Mile. Saat ini, tubuh Mile menjadi ilusi. Boom! Pukulan ini langsung meleset, Mile mundur ratusan kaki jauhnya. Hayden Wan menatap Mile. Begitu dia mengangkat kepalanya, seberkas cahaya pedang tiba-tiba menyerang. Hayden Wan menyipitkan matanya sedikit, mengangkat tangan memblokirnya. Boom! Hayden Wan langsung ditebas ratusan kaki jauhnya oleh pedang ini, tetapi sebelum dia berhenti, tebasan pedang lainnya tiba. Kilatan dingin melintas di mata Hayden Wan, dia meraih pedang biru gaib dengan tangan kanannya dengan keras. Dengan cengkeraman ini, dia langsung meraih pedang biru gaib milik Mile. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah perubahan besar, dia segera melepaskannya, tetapi masih terlambat, setengah dari telapak tangannya langsung terpotong. Saat ini, pedang biru gaib telah kembali ke tangan Mile. Hayden Wan melihat pedang biru gaib di tangan Mile, pedang yang bagus. Mile tersenyum dan berkata, "Apimu ini juga tidak buruk." Barusan pedang biru gaib menyayat apinya beberapa kali, tapi nyala apinya hanya redup, kecerdasannya tidak langsung dihancurkan oleh pedang biru gaib. Hayden Wan melirik Mile, "Terima satu tinju dariku lagi." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba maju selangkah. Saat berikutnya, dia meninju Mile dari udara. Boom! Dengan pukulan tinju ini, api di lengannya tiba-tiba berubah menjadi jejak kepalan tangan menembak keluar, di mana tanda api itu lewat, ruang waktu runtuh sedikit demi sedikit. Di kejauhan, Mile terlihat tenang. Pikirannya tergerak,
pedang biru gaib langsung berubah menjadi perisai pedang memblokir di depannya. Pada saat ini, jejak tinju api menyerang. Boom! Di bawah tatapan semua orang, perisai pedang dengan paksa memblokir jejak tinju api, tetapi Mile dan ruang waktu di sekitar perisai pedang mulai menghilang dan musnah sedikit demi sedikit. Benar, Haiden Wan menatap tajam perisai pedang di depan Mile. Dia tidak menyangka pedang itu bisa berubah bentuk dan yang lebih penting lagi adalah perisai pedang ini begitu kuat. Abnormal. Haiden Wan merentangkan telapak tangannya dan nyala api kembali ke tangannya lagi, tetapi pada saat ini, nyala api agak sedikit redup. Pedang Mile dapat melukai spiritual apinya. Di kejauhan, Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ayo, terima pedangku." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul tepat di atas kepala Haiden Wan dan segera setelah itu, dia menghunus pedangnya. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Melakukan yang terbaik dalam metode tarik pedang menentukan hidup dan mati. Pada saat ini, dia bahkan tidak tahu berapa kali lipat dia tambahkan. Saat Mile menghunus pedangnya, ruang waktu di mana dia dan Haiden Wan berada berubah menjadi gelap gulita dan saat berikutnya, ruang waktu langsung mendidih. Serangkaian kekuatan yang kuat terus menyebar ke sekitar. Wajah Fonny dan lainnya berubah secara drastis, mereka mundur dengan cepat. Rihanna menatap ruang waktu gelap itu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah sekian lama, Mile dan Haiden Wan muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, Haiden Wan telah kehilangan salah satu lengannya. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya ditutupi bekas pedang dan nyala api di tangannya tersisa api kecil, sudah sekarat. Tapi Mile baik-baik saja. Haiden Wan kalah. Semua orang memandang Haiden Wan. Haiden Wan berkata dengan lembut, "Pedangmu sangat kuat." Implikasinya adalah dia menolak untuk mengaku kalah. Mile tersenyum dan berkata, "Ketua Sekte Wan, pertarungan kita hari ini berhenti di sini." Dia barusan sebenarnya dalam situasi unggul. Jika ingin membunuh lawan, kecuali dia menyatu dengan pedang biru gaib dan mencapai keadaan manusia dan pedang bersatu. Dalam keadaan ini, dia baru memiliki kesempatan untuk membunuh pihak lawan. Bersambung. Bab 2326. Bertaruh. 2. Dan itu adalah kartu trufnya, sebisa mungkin tidak mengeksposnya. Haiden melirik Mile, istana roh Dao penuh dengan bakat. Saat berbicara, dia membawa Master Sekte puluhan ribu Dao menghilang di arena. Mile memandang Rihanna di kejauhan, "Nona Rihanna, sampai jumpa nanti." Rihanna sedikit mengangguk, "Aku akan pergi berkunjung di lain hari." Mile tersenyum dan berkata, "Selamat datang kapan saja." Saat berbicara, dia juga menghilang bersama Master Istana Roh Dao lainnya. Setelah Mile dan yang lainnya pergi, Paman An di samping Rihanna berkata dengan lembut, "Tidak disangka ada Super Master lain di Istana Roh Dao ini. Apalagi, dia juga seorang kultivator pedang." Kultivator pedang. Saat ini hanya ada satu kultivator pedang alam tiada, dan itu adalah Mile. Sebenarnya, Rihanna awalnya paling menjanjikan untuk menjadi kultivator pedang alam tiada pertama, karena seluruh sekte inci persegi melakukan yang terbaik untuk melatihnya. Untuk menumbuhkan seorang master alam tiada, maka benar-benar harus mencurahkan semua upaya dari sebuah klan. Sebenarnya, mereka semua penasaran kenapa tiba-tiba ada seorang kultivator pedang alam tiada di Istana Roh Dao. Pada saat ini, Rihanna tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Segera, semua master sekte inci persegi juga pergi satu demi satu.
Setelah Miley kembali ke istana Roh Dao, sikap orang-orang sekte Roh Dao terhadap dia tiba-tiba berubah. Alam tiada. Ini adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan pemimpin istana Amer. Setelah Miley kembali ke istana Roh Dao, dia langsung kembali ke aula kecilnya sendiri, lalu memasuki menara kecil. Pada saat ini, mata Miley bersinar dengan kegembiraan. Dia mendapatkan banyak dari pertempuran dengan Hayden barusan. Dia sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan tempurnya sendiri. Tidak hanya itu, dia juga memahami kekuatan tempur Master Alam Tiada. Di waktu selanjutnya, Miley mulai berlatih. Setelah melawan Hayden, dia belajar banyak. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa dia memiliki banyak kekurangan. Kekurangan ini harus diubah. Miley tidak tahu, karena pertempurannya dengan Hayden, seluruh dunia asing mulai bergejolak. Master Alam Tiada baru. Selain itu, dia juga seorang kultivator pedang. Di suatu tempat di atas awan, seorang tetua tiba-tiba muncul di awan. Begitu tetua itu muncul, seorang wanita bergaun merah berjalan tidak jauh di depannya. Wanita bergaun merah memandang tetua itu. Arvin, apa kamu sudah menyelidiki asal-usul orang itu? Arvin mau menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu dia datang dari bawah. Wanita bergaun merah mengerutkan kening. Arvin mau melirik wanita bergaun merah. Red Wolf, apa kamu khawatir dia ada hubungannya dengan wanita misterius yang menghunus pedang saat itu? Wanita bernama Red Wolf mengangguk. Ada kemungkinan seperti itu. Arvin mau sedikit mengernyit. Bisa jelaskan? Red Wolf berkata, dia adalah kultivator pedang senior yang menyerang saat itu juga kultivator pedang. Yang paling penting dia datang dari dunia bawah. Kenapa Idin dipenggal waktu itu? Hanya karena tubuh bayangannya pergi ke dunia bawah. Jika tebakanku benar, tubuh bayangan pergi ke dunia bawah untuk menyinggung bos besar ini. Oleh karena itu, dia langsung dipenggal oleh lawan. Arvin mau berkata, maksudmu, Miley ini adalah anggota dari senior itu? Red Wolf mengangguk, ya. Arvin terdiam dan tidak berbicara lagi. Red Wolf melanjutkan, kenapa orang ini bisa mengalahkan Hayden? Itu karena pedang di tangannya. Pedang di tangannya dapat menghancurkan api spiritual Hayden. Arvin mau menyipitkan matanya sedikit, bisa menghancurkan. Red Wolf mengangguk, daripada bilang Hayden kalah darinya, lebih tepatnya adalah dia kalah dari pedang di tangannya. Itu adalah senjata Dewa Super. Arvin mau berkata dengan nada lembut, jadi, orang ini bukan hanya seorang kultivator pedang alam tiada, tetapi juga generasi kedua super. Red Wolf mengangguk. Setelah hening sejenak, Arvin mau berkata dengan nada lembut, mengerti. Red Wolf melanjutkan, hari itu Amer sebenarnya sudah tahu siapa yang membunuh Idin. Saat mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Wanita ini sebenarnya memiliki hubungan dengan Miley, dan mungkin karena ini nasibnya berubah. Arvin mau tiba-tiba berkata, apa menurutmu sekte puluhan ribu Dao akan menyerah begitu saja? Red Wolf tertawa dan berkata, setelah menderita kerugian yang begitu besar, mana mungkin menyerah? Saat berbicara, dia memandang Arvin, maksudmu, tunggu setelah sekte puluhan ribu Dao menargetkannya, kita akan membantu dan berteman dengannya. Arvin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Red Wolf mengacungkan jempol, benar-benar rubah tua. Arvin berkata dengan lembut, itu tergantung apakah sekte puluhan ribu Dao mau bekerja sama atau tidak. Red Wolf terkekeh, mereka akan bekerja sama. Karena setahu aku, Amuguen dan Marsa sudah pergi ke sekte puluhan ribu Dao. Arvin mau sedikit mengernyit, Marsa juga pergi. Red Wolf mengangguk. Arvin terdiam sesaat dan berkata, bertaruh saja.
Lagi pula, aku sudah puas hidup di sini. Bertaruh. Di menara kecil, Mile masih berlatih. Pada saat ini, Mile sepertinya merasakan sesuatu. Saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Saat dia muncul kembali, dia telah sudah di depan Wanda. Saat ini, Wanda perlahan bangkit. Saat dia bangkit, ruang waktu di sekitarnya bergetar. Alam tiada. Wanda memandang Mile, aku telah mencapai alam tiada. Mile sedikit mengangkat sudut mulutnya, bagus. Bersambung.